Harga beras hingga kini tak kunjung turun, bahkan harga beras premium di pasaran menembus Rp16.000 per kilogram. Harga ini berada jauh di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Lantas apa sebenarnya menyebabkan kenaikan harga beras ini dan bagaimana pedagang menyiasati tingginya harga beras? Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, Bapak Abdullah Mansuri. Selamat pagi Pak Abdullah. Selamat pagi, Bang Yuda. Selamat pagi Pak. Tadi informasi dari beberapa rekan kami yang memberikan live report, ada yang mengatakan stok beras ini minim. Ditambah lagi kalau informasinya kita mengalami kondisi El Nino sehingga membuat masa tanam dan panen menjadi mundur sehingga beras melonjak. Lalu bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini Pak? Ya, Bang Yuda, kita memang tidak bisa memisahkan antara tahun ini dengan tahun lalu ya, tentang bagaimana kondisi beras yang terus mengalami kenaikan. Beras itu dari 9.000 sekarang sampai ke 17.000 yang premium, yang medium sekitar eh, sekarang 13 sampai 14.000. Memang ini adalah catatan rekor sejarah terbesarnya harga, tertingginya harga beras. Dan ini dimulai dari sejak tahun lalu. Kalau boleh saya ceritakan ritmenya, tahun lalu itu sebenarnya targetnya 30 juta ton. Tetapi memang satu tahun itu tidak memenuhi target dan kebetulan kebutuhan kita juga sama 30 juta ton setiap tahun, dan kita menghadapi beberapa momen yang cukup membuat kita sulit ya, seperti El Nino, terus ada musim pemilu, sehingga memang kondisi ini memperberat situasi beras di Indonesia pada saat ini. Mhm. Pak Abdullah berarti memang tidak bisa menyangkal variabel tadi merupakan salah satu faktor dominan. Lalu sebenarnya kalau dari pedagang apa saja nih Pak variabel yang menentukan? Karena kalau kita melihat beras juga ditentukan oleh harga gabah di para petani. Bagaimana bisa menyesuaikan harga bisa naik setiap minggu, kemudian juga apa saja sih faktor pendorongnya Pak? Sebenarnya memang momen politik ini adalah momen yang paling berpengaruh pada tingginya harga beras dan lonjakannya di awal Januari ya, pertengahan awal Januari tahun ini. Kalau kita lihat bahwa pemerintah mengucurkan bantuan pangan kurang lebih sekitar 1,3 juta ton. 1,3 juta ton itu diturunkan bersamaan dengan kondisi beras lokal yang mengalami penurunan dan terlalu panjang proses menunggunya sampai tanam lagi, sehingga nanti akan eh, mm, menunggu panen raya yang akan terjadi menurut saya sekitar 2 atau 3 bulan yang akan datang. Dan ini berpengaruh. Bantuan pangan itu kan didistribusi oleh Bulog ya. Bulog sendiri mendapatkan perintah dari presiden untuk mendistribusi juga di retail modern dan di pasar tradisional. Tapi karena bantuan pangan itu lebih mendesak menurut Bulog untuk diproduksi, karena mereka berupa kemasan dan kemasannya itu dilakukan oleh Bulog, maka Bulog lebih fokus pada memproduksi kemasan di bantuan pangan dibanding mendistribusikannya ke pasar atau ke retail modern. Itu salah satu faktor penyebabnya, selain faktor-faktor lain yang tadi saya sebutkan di depan. Mhm. Berarti dengan kata lain, bansos, bantuan sembako ini terutama beras tidak di momen yang tepat ya Pak. Seharusnya memang sembari menunggu 2 bulan untuk panen, mengingat cukup panjang kemarin musim kemarau, tiba-tiba pemerintah memberikan kebijakan ini, otomatis kebutuhan masyarakat yang tidak membutuhkan bansos itu jadi terhalang begitu ya maksud Anda? Secara tidak langsung kita bisa melihat kondisi di lapangan ya saat ini, banyak sekali pangan pangan murah yang dijadwalkan oleh pemerintah daerah itu justru dipadati dan dipenuhi oleh masyarakat, menumpuk bahkan berdesak-desakan. Ini artinya memang bantuan pangan yang diberikan oleh pemerintah itu tidak begitu efektif sesungguhnya untuk mengurangi beban harga yang cukup tinggi di akhir-akhir ini. Itu fakta pertama. Yang kedua, memang bantuan pangan itu kan dikhususkan untuk beberapa masyarakat tertentu. Masyarakat yang lain juga tetap membutuhkan
beras, karena beras ini kebutuhan pokok, tapi di sisi lain pasar dan retail modern mengalami penurunan distribusi karena beras lokal juga terbatas. Kalau dari penggilingan itu kita dapat harga sudah tinggi, sudah 12.000, 13.000 untuk medium. Artinya kita juga sulit untuk menjual di angka yang sama gitu. Mau tidak mau harus dinaikkan. Maka keluarlah angka 14.000 untuk medium di rata-rata hampir seluruh Indonesia secara nasional. Ada yang 13.000, ada yang 12.000 sebenarnya, tetapi memang rata-ratanya di angka 13.000 sampai 14.000. Pak Abdullah, berarti kalau kita lihat dari akar masalahnya, mungkin kita mengesampingkan sedikit tentang bansos, tapi tentang harga eceran untuk gabah di para petani. Nah, harga tadi Anda katakan 12 sampai 13.000 sehingga para pedagang mau tidak mau harus dapat keuntungan atau margin dari pembelian gabah tadi ya Pak, belum nanti ke penggilingan, berarti ada biaya lagi. Lalu sebenarnya ini menguntungkan buat Anda dan buat para petani tidak Pak dengan harga yang tinggi ini, meskipun kami para konsumen merasa keberatan karena harganya setiap minggu naik Pak. Kalau kalau boleh jujur Bang Yuda, kenaikannya bukan setiap minggu lagi, tetapi setiap hari. Setiap hari mengalami kenaikan dan itu memang kami mengalami kesulitan. Kalau ditanya enak enggak pedagang, justru semakin sulit. Pertama, modal yang kami keluarkan lebih tinggi. Biasanya premium kita beli itu 14.000 paling. Kita jual mungkin 15.000. Tapi faktanya memang kita terima sudah 15.000, 16.000, sehingga kita harus jual juga 17.000. Nah, kalau harganya tinggi, modal yang kita keluarkan juga akan tinggi, sedangkan modal kami juga terbatas. Menjualnya juga sulit, yang harusnya warung atau rumahan itu bisa beli setiap hari, berapa hari sekali, 2 kilo, 3 kilo. Mereka akhirnya mengurangi penjualannya atau paling tidak mengoplos dengan medium, medium dan premium. Ini kondisi yang terjadi saat ini. Sehingga kalau ditanya pedagang enak atau tidak, sulit. Kami mencari barangnya sulit, modal kami terbatas, kami menjualnya juga sulit. Karena akan ada penurunan permintaan dari masyarakat. Atau paling tidak biasanya premium, tapi sekarang dia harus membeli dua. 1 kilo premium, 1 kilo medium. Nanti dicampur sama masyarakat itu. Baik, terima kasih perbincangannya Pak. Setidaknya kita bisa mendapatkan informasi terkait apa yang dialami oleh para pedagang. Mungkin para pemirsa CNN juga bisa melihat bahwasanya kompleksitas dari kenaikan harga ini perlu dilihat secara komprehensif ya Pak. Tidaknya sekilas parsial pedagang mendapatkan keuntungan dari harga beras yang meroket ini. Terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini Pak. Salam sehat selalu.